Kita baca pasal 2, mulai ayat ke-14. Kita baca bergantian ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Hari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia melakukan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam penyelamatan dan bahwa baginya tidak mengalami kesulitan. Yesus inilah yang diberikan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terkejut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang bersedia, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengancam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang besar. Ya, ini khotbah Petrus yang kalau kita baca sebenarnya cuma beberapa menit gitu ya, Syekh. Kalau kita khotbah kan jauh lebih panjang daripada ini gitu. Tapi yang dicatat di sini sebenarnya cukup, yaitu kita bisa pelajari dari apa ya yang menjadi berita Pentakosta itu. Ya ini bukan tanggal waktu Pentakosta. Secara kalender gereja mungkin nggak terlalu cocok, tapi anyway seperti kita bisa merenungkan penderitaan Kristus kapan saja, kita juga bisa merenungkan Pentakosta dan Natal kapan saja. Kalau sudah perhatikan di sini dalam ayat yang ke-14, yaitu ayat yang pertama yang kita baca, di situ kan bicara ini ya, Pak. Petrus ini seperti kayak khotbahnya itu meresponi dari situasi pada saat itu, yaitu ayat 13. Kan ada orang yang menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, maksudnya accusation of
drunkenness ya. Ini menarik saya kalau sudah lihat, karena ada kaitannya dengan yang dicatat di dalam kitab Lukas ya, itu apa yang dialami oleh Yesus Kristus ya. Dia pernah ya dituduh juga sebagai seorang pelahap ya, seorang ya pemakan, seseorang yang rakus dan sebagainya. Kita baca di Lukas 7 ayat 34 ya. Coba kita baca bagian itu. Saudara boleh nggak satu orang yang berikutnya baca ini, Lukas 7 ayat 34. Ya. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah dia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, bahasa Inggris salah satu terjemahan a glutton and a drunkard. Seorang yang rakus dan seorang yang pemabuk gitulah, suka mabuk gitu ya. Maksudnya apa sih? Ada kontinuitas ya antara apa yang di-accuse di dalam diri Yesus Kristus kemudian di-accuse kepada jemaat mula-mula gitu. Ini nggak seharusnya mengagetkan kita gitu. Justru kita harus kaget kalau apa yang di-accuse pada Yesus ternyata nggak di-accuse kepada kita, dan something wrong with gereja kita gitu. Apa tapi ya? Lalu apa maksudnya waktu dibilang mabuk, pelahap dan sebagainya? Di sini memang agak sedikit ada perbedaan gitu ya dengan di Lukas ini ada kemiripan. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, dunia ini menganggap Yesus, dunia menganggap gereja ya. Ada certain irasionalitas itu di dalamnya, di dalam ini ya, Pak. Keanehan itulah saya, gambaran keanehan menurut ukuran dunia. Saya baca satu komentari dia pakai istilah ini saya, Pak, istilah ini scandalous irrationality. Irasionalitas yang jadi skandal gitu. Kalau gereja waktu hadir ya, dia hadirnya itu baik-baik, nggak mengganggu gitu ya, in a very nice way, harmonius dan sebagainya gitu. Kayaknya nggak terlalu cocok sama gambaran ini, kisah para rasul gitu. Despite betul juga di kisah para rasul ada juga kalimat yang mengatakan mereka itu disukai semua orang gitu kan ya. Seperti Yesus juga makin dikasih Allah dan juga dikasih oleh manusia. Jadi mungkin sudah melihat di situ ada ini ya, ada kontinuitas antara kehidupan Yesus ya yang menjadi berkat karena itu juga disukai oleh manusia. Lalu dengan ini gereja mula-mula yang juga diberkati dan akhirnya juga disukai oleh semua orang. Yet still saya ada bagian ini paradoxically ya. Kalau sudah melihat ada gambaran ya orang Kristen yang dianggap perhaps freak ya, mungkin terlalu mungkin fundamentalis gitu atau dianggap ekstrim lah dan radikal perhaps gitu ya dan sebagainya. Ada semacam irasionalitas yang di accuse di labelkan kepada jemaat mula-mula ya, seperti mereka juga biasa melabelkan juga kepada Yesus. Ya di sini mereka bilangnya ini adalah mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Waktu gereja berkembang, waktu gereja bertumbuh itu dalam kedaulatan Tuhan dia akan menyediakan juga ini ya, in a negative way, orang-orang yang bikin kita tetap rendah hati gitu ya. Maksudnya orang-orang yang selalu sirik, yang selalu benci, yang selalu menghina lah dan sebagainya gitu. Dan itu nggak harusnya terlalu bothering us gitu, nggak harusnya. Karena kalau kita betul-betul mencintai Tuhan ya, kita nggak akan terlalu sensitif ya terhadap perasaan kita sendiri gitu. Kalau kita bereaksi terlalu dalam dengan penghinaan atau accusation yang diberikan kepada gereja, itu spiritualitas kita sebenarnya kurang bagus ya gitu, kurang mateng somehow gitu. Mungkin sudah mengatakan Petrus di sini berespon terhadap itu. Petrus di sini memang berespon seperti kayak menanggapi itu ya, tapi bukan di dalam sikap hati yang nggak terima atau membela diri atau emosi atau marah dan sebagainya, bukan itu ya. Maksud saya di ayat 14 itu, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanmu ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi ya, kenyataan realitanya yaitu ada penggenapan terhadap nubuatan yang sudah diberitakan di dalam perjanjian lama dari Nabi Yoel. Nubuatan apa sih? Dan kenapa mesti mengutip nubuatan ini ya? Sekali lagi di dalam
cara pemikiran Lukas, ini saya sudah berulang kali ya, sudah mesti benar-benar ini tahu lah, ngerti ini apa, theological profile dari Lukas yang suka membangun di dalam konsep history of salvation ya, kontinuitas pekerjaan Tuhan dari zaman yang lampau terus sampai dengan zaman yang sekarang dan terus juga akan ke future gitu. Penolakan terhadap apa yang lampau sama dengan penolakan terhadap pekerjaan Tuhan yang di sini gitu. Ini kan tema ya kalau di dalam baik kisah para rasul maupun Injil Lukas. Maka kalau sudah melihat di situ waktu Petrus mengutip Yoel, dia sebenarnya mengatakan bahwa ini bukan hal yang baru gimana gitu, karena ini merupakan satu pattern yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Ini Israel's pattern gitu, pekerjaan Tuhan, unbroken succession ya di dalam ini pekerjaan Tuhan itu terus continuously ya. Pattern daripada expectation yang ada lalu kemudian realisasinya, bukan sesuatu yang baru ya. Oke, baru dalam pengertian karena memang ini penggenapannya dari sini, dalam hal itu baru betul gitu ya. Tapi nubuatannya bukan nubuatan yang baru, kan sudah ada di zaman yang lampau. Tapi mereka nggak mengerti itu nubuatan itu ya. Dan memang belum digenapi. Nubuatan apa? Yaitu bahwa Tuhan akan mencurahkan ya rohnya ke atas semua manusia ya. Mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tadinya Roh Kudus itu kan cuma dicurahkan kepada orang-orang tertentu ya. Yang mendapatkan urapan itu cuma orang-orang tertentu. Kalau di dalam kaitan ini ya nabi gitu misalnya ya. Nabi itu kan mendapat urapan khusus ya. Nabi berbicara, dia membicarakan firman Tuhan, itu dia perlu urapan khusus ya. Roh Kudus itu menaungi dia gitu. Terus kemudian Nabi itu berbicara menyatakan isi hati Tuhan. Cuma orang-orang tertentu itu yang punya so-called prophetic ministry atau gift itu ya, yaitu yang disebut dengan nabi. Mereka bernubuat, mereka menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi sekarang di dalam peristiwa Pentakosta ya, Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua manusia. Waktu di sini dikatakan semua anakmu, laki-laki, perempuan, lalu teruna-teruna itu maksudnya orang-orang muda gitu ya, bukan cuma elders, bukan cuma penatua, tapi orang-orang muda juga. Mereka akan melihat penglihatan, lalu orang-orang tua mendapat mimpi. Intinya semua orang, semua kelompok gitu ya. Saya nggak tahu waktu sudah baca kalimat ini ya, ada good news untuk kita atau kita jadi cuma gitu toh gitu ya, terus memangnya kalau gini kenapa gitu kan. Dan kita berarti nggak mengerti saya ini kesegarannya daripada ayat ini ya. Sudah bayangkan ya, ini mengulangi tema reformasi ya. Sudah tema reformasi kan ini yang dibahas banyak sekali tahun lalu gitu. Kalau saudara melihat ini di dalam yang nggak terlalu jauh lah ya, reformasi kan nggak terlalu jauh dibanding sampai PL zamannya nabi-nabi. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita ini reformasi itu kan gambaran gap antara kaum klerus ya, orang-orang yang so-called hamba Tuhan itu ya, dengan orang awam kan besar sekali gitu ya. Imam itu yang disebut imam yang bisa di dalam kepercayaan Katolik ya, yang bisa mempersembahkan tubuh dan darah Kristus waktu Eucharis dipersembahkan kepada Bapa gitu ya. Itu kan cuma ya imam kan ya. Itu nggak bisa sembarangan orang awam bawa-bawa kayak gitu terus mempersembahkan kepada Bapa. Kan nggak boleh, itu tugasnya imam gitu. Jadi imam yang mempersembahkan, mewakili umat ya, mempersembahkan korban Kristus kepada Bapa di dalam kepercayaan ini ya. Roma Katolik di zaman ini sebelum Martin Luther gitu, di zaman medieval. Dan juga di dalam zaman reformasi, dalam zamannya Luther. Tapi terus kemudian Luther ya, yang menumbuhkan kembali berita Alkitab, dia bilang ini bukan, sebetulnya semua orang Kristen itu imam gitu. Bukan cuma orang tertentu yang imam ya, tapi kita semua ini fungsi imam sudah dibuka untuk semua orang gitu. Saya nggak tahu tanggapan saudara apa gitu. Cilaka, sudah betul yang dulu, jadi kita nggak usah repot gitu ya. Sudah betul yang dulu, yang KKR regional itu pendeta saja, nggak usah kita gitu kan ya. Nggak usah dibuka kayak begitu. Justru kita jadi repot nanti gitu kan ya. Sudah betul itu konsentrasinya hamba Tuhan saya. Lagi pula dia sudah digaji kan untuk itu gitu. Lah kita kan volunteering di sini gitu. Ini bukan jadi good news tapi jadi semacam kecelakaan gitu untuk kita gitu. Maksudnya ini ya, resepsi yang totally salah gitu. Atau kita meresponinya seperti Luther meresponi gitu ya, itu dengan sukacita. Jadi apa yang tadinya di-share kepada sebagian orang, sekarang di-share kepada semua orang gitu ya. Semua orang, maksudnya semua orang percaya di dalam hal ini ya. Semua orang Kristen itu adalah imam di dalam pengertian dia
siapapun bisa mewakili sesamanya di hadapan Tuhan. Siapapun bisa mendoakan sesamanya ya di hadapan Tuhan, mewakili sesamanya berdoa ya, itu dibuka untuk semua orang. Waktu kita bilang saudara boleh berdoa syafaat untuk yang lain, is that a good news? Is it a good news untuk kita sih? Atau malah harus mendoakan orang lain gitu. Dan something is very wrong di dalam kehidupan spiritualitas kita. Kita benar-benar nggak ngerti Alkitab kalau kayak begini gitu ya. Sesuatu yang supposedly itu menjadi satu good news, tapi untuk kita menjadi lebih baik nggak gitu. Lebih baik dikerjain orang tertentu itu yang sudah betul gitu. Sama waktu kita mengatakan kalimat ini ya, maksud waktu Petrus mengatakan kalimat ini, beritahu untuk kita ini, yaitu apa sih? Kalau tadi kan bicara tentang imam ya, sekarang di sini bicara tentang nabi ya. Dulu nabi pemberita firman Tuhan itu cuma orang-orang tertentu sih, nggak semua orang bisa mewakili Tuhan di hadapan manusia kayak begitu ya, nggak semua orang bisa berbicara atas nama Tuhan, nggak boleh banget kayak begitu ya. Tapi sekarang terus kemudian dibuka, semua orang itu bisa mewakili Tuhan. Waktu dia berbicara kepada sesamanya, dia bisa berbicara atas nama Tuhan. Dia boleh menyingkapkan isi hati Tuhan. Itu made possible setelah Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Sekali lagi saya, ini yang ditekankan di dalam reformasi ya. Kalau sudah sekali lagi boleh treasure ini apa? Ya, harta ini gitu, menghargai. Yaitu tugas pemberitaan firman Tuhan kepada dunia ini ya, kepada umat manusia, itu dipercayakan kepada semua orang percaya. Sejak Pentakosta sudah 2000 tahun ya. Kalau manfaatnya masih nggak terjadi pada sampai saat ini, itu kita keterlaluan gitu. Maksudnya kita seperti nggak menghidupi spirit Pentakosta gitu. Oh, tugas memberitakan Injil, tugas itu serahkan kepada pendeta saja gitu. Itu kan tugasnya pendeta. Tugasnya pendeta mesti konseling, tugasnya pendeta mesti membicarakan tentang pengenalan akan Tuhan. Itu semuanya mesti pendeta, mesti hamba Tuhan, mesti vikaris dan sebagainya. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita Pentakosta, kita melihat bahwa justru beritanya adalah sekarang diserahkan kepada semua orang. Saudara invited untuk tugas ini. And ini a good news ya. Kenapa? Saya pinjam ini ya sekarang teologinya Yohanes yang kita sudah pernah bahas di khotbah gitu. Waktu seseorang memberitakan firman Tuhan, waktu seseorang menyingkapkan isi hati Tuhan ya, dia itu mengalami kesatuan dengan Tuhan. Maksudnya kesatuan di dalam pengertian betul-betul konkret ya. Waktu seseorang itu memberitakan apa yang Tuhan mau dia sampaikan, dia mengalami kenikmatan khusus di dalam persekutuan yang sangat khusus dengan Tuhan karena dia berbicara ya mewakili Tuhan. Itu kalau dalam bahasa Yohanes itu namanya unity of word kata-kata ya, ada kesatuan kata-kata ya. Kristologinya Yohanes itu membahas Kristus dalam pengertian ini ya. Yesus itu satu dengan Bapa ya, satu dengan Bapa. Karena Yesus mengatakan apa yang dia terima dari Bapa. Saudara, ini kesatuannya itu sangat intim ya. Yesus dan Bapa itu sama sekali nggak terpecahkan ya. Tapi dalam konsep Yohanes, kenapa kesatuan itu terjadi gitu ya? Di dalam hal apa gitu? Kalau sudah baca di dalam Yohanes ya, itu ditekankan karena Yesus bersatu secara perkataan dengan Bapa. Apa yang dia sampaikan itu perkataan Bapanya. Gitu. Jadi ini menikmati persekutuan yang sangat erat dengan Bapa. Ya. Saudara diundang untuk menikmati persekutuan ini gitu. Saya nggak tahu ya, saudara datang ke gereja itu ekspektasinya apa itu. Kita semua orang manusia sih punya pergumulan ya. Tapi gereja itu bukan ini saya, bukan tujuannya bukan menjawab pergumulan saudara ya, kesulitan saudara, kesedihan saudara. Karena kesedihan kita nggak tentu kudus soalnya gitu. Kesedihan kita mungkin kesedihan yang cengeng yang nggak harus dijawab oleh Tuhan gitu. Pergumulan kita mungkin pergumulan justru harus direlativisasi yang nggak terlalu perlu dipikirin gitu. Tapi ada orang datang ke gereja akhirnya miss the true message of the gospel ya. Ini semua nggak jadi good news karena mereka datang dengan ekspektasi tertentu terus kemudian mereka mengharapkan Yesus satu persatu memberi solusi terhadap persoalan dia gitu ya. Kalau kayak gini nggak usah datang ke gereja ya. Saudara cari buku self help aja di library, bisa diselesaikan sendiri kali ya. How to get good night sleep gitu kan ya. Itu ada bukunya kayak gitu kan. Ada buku yang membicarakan tentang gimana to be happy emotionally, self-help, self-therapy, dan sebagainya. Tapi yang dibicarakan di dalam Alkitab, yaitu bagaimana kita hari demi hari itu semakin menikmati persekutuan dengan Bapa ya. Sekali lagi kalau boleh pinjam Yohanes ya. Yesus waktu mengatakan,
akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku gitu kan ya. Yesus kan the only way kan ya. Dia satu-satunya jalan dan dia membawa kemana sih? Goalnya itu apa? Persekutuan dengan Bapa gitu. Kalau ini bukan goal kehidupan kita ya. Yesus sama sekali nggak relevan untuk saudara. Betul-betul nggak relevan. Sekali lagi ya. Kalau saudara nggak punya ketertarikan untuk bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Bapa, ya masuk ke dalam persekutuan semakin lama makin dekat. Then the gospel itu rubbish untuk saudara, itu bukan sesuatu yang berharga gitu. Saudara nggak akan tertarik dengan firman Tuhan, nggak akan tertarik dengan berita Pentakosta, nggak akan tertarik dengan berita salib, nggak akan tertarik dengan semua itu. Karena yang ada di dalam pikiran kita bukan persekutuan dengan Bapa. Kita punya tujuan hidup yang lain. Misalnya, to get a better and better quality of life. Bisa aja kan saudara kayak gitu. Siapa yang nggak mau punya better quality of life? Jadi hidup ini somehow mesti upgraded dong ya. Mungkin saya lahir di keluarga yang kayaknya bergumul dengan persoalan keuangan lah, itu apa ya, di-upgrade lah, jadi hidup lebih layak, nggak harus sinful saja gambaran kayak begini, tapi ini bukan goal kehidupan Kristen, bukan gitu. Kalau saudara berpikir kayak begini, perhaps suatu saat saudara akan meninggalkan Indonesia, cari inilah tempat yang lebih layak gitu, lebih baik, apalagi kalau ntar ini makin lama makin gak jelas kota ini gitu ya. Karena sekarang sudah mulai gak jelas gitu kan, makin lama makin gak jelas, kayaknya kita pindah-pindah inilah, kota layak huni aja. Livable city di Indonesia kan ada ya, seperti apa Malang, Solo, mana apa Balikpapan ya, benar ya, atau sama mana? Lampung ya, benar ya. Ya saudara bisa cek itu livable city di Indonesia apa gitu. Jakarta ini for sure nggak livable city ini kota yang tidak livable sebetulnya. Kita bisa pikir kayak begitu kalau kita pikir hidup ini harusnya ya terus menerus being upgraded gitu ya. Tapi waktu kita membaca di dalam berita Pentakosta ya, Tuhan ingin membuka ini persekutuan ini lagi-lagi ya. Karena waktu seseorang bisa atau boleh memberitakan tentang Allah ya, memberitakan diri Kristus, itu dia mengalami persekutuan dengan Bapa ya. Ini seperti nabi, hidupnya itu erat sekali dengan Tuhan. Karena kepada nabi itu di-share ini isi hati Tuhan itu di-share itu. Ini kebahagiaannya tinggi sekali karena betul-betul dekat sekali dengan Allah. Siapa yang bisa mengerti pikiran Allah, pikirannya, isi hati, emosinya Allah kalau bukan nabi-nabi itu ya di dalam perjanjian lama. Tapi sekarang di-share kepada semua orang. Waktu seseorang punya persekutuan kedekatan dengan Allah, ini dia menikmati kehidupan yang luar biasa restful, sangat-sangat restful. Tahu istilah restful nggak sih? Restful itu lawan katanya restless. Tahu restless? Restless sudah ngerti ya? Apa itu restless? Ya gelisah gitu ya. Orang yang kan nggak pernah bisa tenang gitu ya, restless, always restless. Sebaliknya itu adalah restful. Waktu seseorang bisa memberitakan ya isi hati Tuhan, itu dia mengalami restfulness tingkat paling tinggi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Dan ini dalam kehidupan Yesus ya, sudah melihat di dalam Yohanes, dia itu adalah seperti itu karena dia terus-menerus memperkatakan apa yang dia terima dari Bapa. Nah ini loh ini adalah janji Pentakosta ya, common prophethood of all believers. Saudara dipanggil untuk menjadi pewarta firman ya, pewarta firman bagi sesama. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ini the meaning of life kalau saudara mau mengerti bagian ini ya. The true happiness ya, true blessedness ya ini saudara bisa mengungkapkan isi hati Tuhan kepada sesama. Sembari waktu mengungkapkan saudara menikmati persekutuan yang sangat erat dengan Tuhan sendiri. Lalu kalau sudah melihat di dalam ini ya, isi khotbah selain berita common prophethood of all believers, tadi sudah melihat tentang hari Tuhan ya, misalnya salah satu tema besar yang lain itu. Ini yang pertama tadi yang ini ya, tentang sampai ayat ke-18 ya kan ya, common prophethood of all believers. Mulai ayat 19. Kalau sudah melihat di situ ada tema baru yang diperkenalkan di sini yaitu tentang apa? Tentang hari Tuhan ya. Yaitu 19, 20, 21 ya. 19, 20, 21. Gambaran tentang ini ya, apa itu keberubahan di dalam kosmos ini ya. Matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah ya.
Kita barusan menikmati ini saya blood moon beberapa hari lalu ya saya. Ini bisa ditafsir di dalam waktu terjadi ini saya penghakiman itu ya. Bisa dikalkulit sih. Itu ada kaitannya juga dengan ini blood moon gitu dalam. Tapi kita nggak lagi ngomong blood moon lah saya ini Kita lagi ngomong terutama hari Tuhannya ya. Maksudnya ada penghakiman ya. Terus kemudian barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan dari hari penghakiman ya. Diselamatkan dari datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan itu kan ini ya saya meaningnya kan bukan cuma single gitu ya. Kalau sudah baca di dalam Perjanjian Lama, hari Tuhan ya di dalam gambaran pertama itu biasanya digambarkan sebagai hari di mana waktu Israel perang, lalu terus kemudian Yahweh interfere ya, terus Israel mengalami kemenangan, itu namanya hari Tuhan. Ya di dalam maksudnya secara historically ya, gambarannya awal pengharapan hari Tuhan itu. Tapi terus kemudian pelan-pelan bergeser motifnya hari Tuhan itu menjadi penghakiman gitu. Itu bukan menjadi hari kebahagiaan untuk Israel, tapi adalah hari penghakiman untuk Israel malah. Itu namanya hari Tuhan. Jadi kalau sudah lihat di dalam istilah hari Tuhan itu ada both ini ya, dimensi penyelamatan dan juga dimensi penghakiman, dua-duanya itu ada. Nah, ayat 21 mengatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, dia diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan di sini saudara mesti mengerti dalam konteks Perjanjian Lama ya. Kalau saudara baca itu ayat-ayat Perjanjian Lama dan pada saat itu mereka mulai memanggil nama Tuhan, itu maksudnya apa sih? Pasti bukan cuma bilang Tuhan, Tuhan gitu kan ya. Itu kalau cuma kayak gitu ya itu Matius 7 itu ya. Bukan semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan gitu kan ya. Maksudnya waktu mereka memanggil nama Tuhan itu mereka mendirikan mezbah, mempersembahkan korban dan sebagainya. Itu namanya memanggil nama Tuhan gitu ya. Ini sikap ibadah maksudnya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Bukan cuma teriakan panggil gitu toh ya, bukan gitu. Tapi dengan sikap ibadah, sikap korban ya, sikap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, itu terkandung di dalam istilah berseru kepada nama Tuhan. Sudah dilihat di sini, berseru kepada nama Tuhan itu ada penyerahan diri yang total ya di dalamnya. Berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Lalu terus kemudian mulai ayat ke-22 ya. Ini tadi jadi pertama bicara tentang common prophethood of ini ya, all believers. Terus kemudian bicara hari Tuhan ya, 19:20-21. Lalu terus kemudian saudara membaca di ayat ke-22. Ada tema apa lagi yang diperkenalkan di sini ayat 22, yaitu tema apa? Gak mendapati perkataan paling penting di sini. Mulai 22 apa? Tinggal baca 22. Gini deh saya tanya, di dalam ayat ke-22 itu kata paling penting apa? Ya betul, apa? Ya betul, itu ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Ya itu intinya yang mau dibicarakan kan. Gak susah kan untuk kali ini kan? Atau? Oke, jadi yang paling penting di sini apa sekali lagi ya? Yesus dari Nazaret. Kalau saudara melihat bagian ini, ya ini khotbah yang berpusat kepada Kristus ya. So called Christ-centered preaching itu maksudnya apa saya? Berarti waktu saudara membahas, menceritakan itu tadi kita bicara tentang common prophethood kan ya. Saudara menjadi nabi untuk sesama saudara, saudara mewakili Allah, saudara membicarakan isi hati Allah. Yang saudara katakan itu relate dengan pribadi Kristus. Kalau kita baca di dalam Pentakosta ya. Yohanes, sekali lagi pinjam Yohanes mengatakan roh itu ya akan mempermuliakan Kristus gitu kan ya. Maka di sini Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia mempermuliakan Kristus. Ini khotbah yang Christ-centered. Waktu kekristenan ya nggak lagi Christ-centered, kehilangan Christ-centeredness, kita akan menjadi ya pengajar-pengajar yang mungkin cuma inspiring orang untuk inspiring orang untuk ya hidup lebih berjuang lah, hidup lebih
Nggak males-malesan gitu ya, terus menjadi moral lebih baik lah, atau apalagi saya. Ya motivasi, exactly, thank you, motivasi gitu kan ya. Akhirnya sudah dapat khotbah-khotbah motivasional gitu ya, sudah nggak cuma dengar motivator sedang berbicara. Saya nggak mengatakan motivator ada tempatnya. Saya kadang-kadang orang itu terlalu discourage, masih ada motivator gitu ya. Tapi yang saya mau bilang adalah kekristenan itu lebih daripada sekedar motivational message, lebih daripada itu gitu. Kalau kita cuma melihat itu sebagai satu motivasi saja ya kekristenan nggak ada keunikannya, saya sudah bisa dengerin kalimat motivasi di mana-mana gitu ya. Ini motivational speech. Ya, akhirnya saudara setelah selesai dengar khotbah, saudara rasa feel better gitu ya, feeling better gitu maksudnya. Seperti kayak saudara lebih dimengerti, terhibur, didorong untuk tetap menjalani kehidupan ini. Not bad kan ya, kayak begini kan, not bad gitu. Tapi nggak membawa kehadiran Kristus sebetulnya gitu. Yang dibicarakan itu bukan Kristus, nggak relate dengan Kristus. Nanti model kayak begini gimana saya? Nanti saudara loyo lagi, jalan di dalam keseharian loyo lagi, saudara perlu dengar motivasi lagi, bangkit lagi, seger lagi, loyo lagi, motivasi lagi, loyo lagi. Kayak anak kecil kan kayak gini saya. Anak kecil yang disuruh belajar, langsung cepat-cepat ke meja, belajar. Nggak sampai 15 menit main lagi. Kita ingin belajar dong gitu kan ya. Belajar lagi gitu kan ya. 10 menit gitu kan. Mulai bosan lagi, main-main lagi. Belajar dong gitu kan. Kekristenan kok jadi kayak gini nih bikin bosan ya saya benar-benar. Yang ngomong di atas juga bosan, yang dengar pun sebenarnya juga bosan gitu. Karena orang cuma diingatkan lagi dan lagi, nggak pernah bertumbuh actually gitu. Nggak pernah bertumbuh, kenapa? Karena nggak pernah relate dengan pribadi Kristus. Nggak ada perjumpaan dengan pribadi Kristus sama dengan nggak ada pertumbuhan gitu. Maka waktu sudah melihat di dalam khotbah Petrus ya, di sini dia diperkenalkan itu Yesus dari Nazaret. Ya, dengan kekuatannya, mujizatnya, karyanya dan ya kehadiran Allah, perantaraan dia di tengah-tengah kamu dan seterusnya ya. Lalu dia bicara di dalam bentuk naratif ya di sini ya. Diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan ya. Pendengarnya itu very involved di dalam cerita itu ya. Ya ini lesson juga untuk saya ya. Lesson untuk para hamba-hamba Tuhan dan para calon hamba Tuhan. Bagaimana waktu kita berbicara ya, dan untuk saudara karena kita bilang tadi common prophethood of all believers ya. Waktu saudara bicara, orang yang diajak bicara itu bisa ditempatkan engage di dalam cerita itu gitu. Saudara memasukkan mereka di dalam cerita itu sehingga waktu mereka dengar, mereka itu ada di dalam bukan di luar gitu. Ini bukan satu cerita-cerita, saudara cerita sesuatu hal terus orang nggak bisa relate sama cerita ini ya. Itu bukan a good preaching, bukan a good speech ya. Kalau di sini saudara melihat, kalau kita belajar pattern ini ya, khotbah Pentakosta yang Petrus, kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Mereka ada di dalam cerita ini ya. Cerita Kristus itu bukan satu cerita remote yang nggak ada kaitannya dengan manusia, tapi audiensnya sendiri ada di dalam gitu. Bahkan sangat terlibat ya, dan terlibat negatively malah. Meaning Petrus punya keberanian untuk menegur saya. Sekali lagi saya, ini bukan poin yang baru seperti kita sudah pernah ngomong ya. Kalau sudah baca khotbah Nabi dalam Perjanjian Lama, itu mereka berani menegur ya, membedakan mereka dengan nabi palsu itu. Mereka berani menegur. Gini saya, kita di Reform Circle, saya ngomong kalimat ini juga mesti hati-hati ya. Berani menegur, ntar mungkin justru saudara terlalu banyak menegur di dalam kedagingan, lebih menegur lagi. Celaka dapat encouragement kayak begini gitu. Gini saya, kadang-kadang ada saatnya di mana kita itu secara nggak sabar kepingin menegur orang lain ya. Maksudnya bibit fundamentalisme gitu ya. Marah-marah sama orang lain. Mungkin saat itu sebetulnya kita perlu diam gitu. Perlu menahan diri, perlu sabar. Perlu lebih banyak mendoakan. On the other hand ya, waktu kita dikuasai oleh kesungkanan ya. Perasaan nggak enak mau negur orang gitu ya. Kita rasa menyakiti perasaannya gimana. Justru mungkin saat itu perlu negur gitu. Di situ kita jadi orang-orang yang kurang berani ya untuk memberikan teguran gitu. Waktu seorang menegur ini ya saya ada resiko gitu pasti. Resiko dibenci, resiko dijauhi, resiko itu nggak punya teman dan sebagainya.
kita tahu di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang nggak bisa terima kritik kan, betul kan saya? Kadang-kadang, ini juga apply to myself ya. Kadang-kadang negur itu benar-benar nggak ada untungnya, betul saya. Negur orang, apalagi orang yang super sensitif ya. Akhirnya dia balik ngamuk sama kita. Padahal waktu kita negur benar-benar untuk dia, bukan karena saya untung apa, nggak ada untungnya apa-apa saya. Kita negur orang itu betul-betul nggak ada keuntungannya kita gitu. Itu betul-betul demi dia. Tapi kalau kita mau hidup baik-baik, sudah nggak usah tegur lah ya. Teman sudah sedikit, tegur-teguran lagi lebih sedikit lagi. Jadi lebih baik diem lah. Orang lain aja yang negur gitu kan ya. Yang mungkin dikagumi banyak orang lain, dia aja yang negur lah gitu kan. Tapi kita mau negur, ada resiko orang itu terus kemudian jadi bales marah kepada kita ya. Kita jadi apa sih? Orang Jawa biasanya disiwak. Sudah tahu nggak istilah ini ya? Ya, nggak mau berteman lagi sama kita gitu. Sudahlah, kita nggak mau lagi, nggak mau ngomong lagi gitu. Itu disiwak namanya saya. Ya anak kecil lah gitu, anak kecil. Dia nggak bisa terima kritikan, nggak bisa terima teguran. Akhirnya terus kita kehilangan ini saya, kehilangan sahabat ya. Bahkan Aristotle pun pernah bilang kalimat yang terkenal itu, dia bilang kalau ada dua orang yang tidak kamu kenal, dia minta waktu mereka berselisih, dia minta engkau menjadi hakimnya. Terimalah, dua orang yang kamu nggak kenal ya, terimalah. Karena salah satu pasti akan jadi temanmu. Sudah nangkep nggak logika ya? Kalau ada dua orang nggak kamu kenal berselisih, minta kamu jadi hakimnya, terima. Soalnya salah satu pasti akan langsung jadi temanmu. Soalnya waktu kita menghakimi kan pasti akan membenarkan yang ini, menyalahkan yang itu gitu kan ya. Nah yang saudara benarkan itu akan langsung jadi temanmu. Tapi terus kemudian dia bilang, tapi kalau ada dua orang yang kamu kenal, minta sedang berselisih, minta kamu menjadi hakimnya, tolaklah. Salah satu pasti akan menjadi musuhmu. Even Aristotle ya, yang tulis tentang four cardinal virtues ya, ini saya kebajikan kardinal ya, salah satunya adalah courage. Ternyata dia sendiri pengecut gitu. Si Aristotle yang tulis tentang courage, dia sendiri cowards. Ngajarin kayak begini nih berarti cowards kan saya. Jadi dia bukan hidup untuk kebenaran, dari hidup untuk relasi kayak begini. Aristotle ini Yunani saya. Kita culture timur ini sangat mementingkan relasi jauh lebih daripada culture barat saya. Culture barat itu individualis oke. Kita individualis itu langsung neraka ya kalau orang timur gitu. Jadi culture timur saya, kalau kita nggak hati-hati ya, itu sangat menjaga relasi demikian rupa, jaga sampai akhirnya mengorbankan ini ya Pak, teguran, kebenaran dan sebagainya. Kita nggak berani bicara kebenaran karena kita takut ntar relasi jadi rusak gitu. Kita hidup di dalam sungkanisme, di dalam satu keadaan yang saling menjaga perasaan satu dengan lain. Memang harmonis ya, tapi itu damai yang palsu. Kalau kita melihat di sini bayang lagi saya di dalam ini ya, Petrus menegur mereka ya, kamu yang menyalibkan dan seterusnya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Bicara tentang kebangkitan, bicara tentang sumber hidup dan sebagainya ya. Lalu ada bicara tentang Daud di situ, mengatakan bahwa ini sekali lagi sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama ya, melalui Daud dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan Daud yang dimaksudkan, karena Daud itu tetap mati dan kuburannya masih ada. Daud sebetulnya berbicara tentang orang yang lain di situ ya, tentang Kristus yang diurapi. Itu panjang sekali, tapi sekali lagi menyatakan keterikatan ini ya, khotbah Petrus dengan perjanjian lama kalau sudah melihat. Dan pada akhirnya saya kalau sudah melihat setelah bicara ini ya Pak, Christ as the center ya, cerita kehidupan Kristus sampai kenaikannya dan sebagainya sesudah itu ditinggikan oleh tangan kanan Allah, ayat ke-33 itu ya, menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu terus kemudian ini berita Pentakosta gitu. Jadi ini Kristus ya, dari kelahiran sampai kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, terus nyambung kepada ini siapa? Pencurahan Roh Kudus ya, di dalam ayat yang ke-33. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kita nggak bisa membicarakan Roh Kudus tanpa Kristus ya kalau di sini gitu. Maksudnya introduksinya Petrus ini pakai ini ya Pak, penjelasan dalam bentuk naratif ini memperkenalkan kehidupan Kristus, sehingga waktu dia membicarakan Pentakosta ya, maksudnya peristiwa pada saat itu, dia mendasarkannya secara kristologis kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-33 ya. Ayat 34, ayat 35, ayat 36 ya. 36 saya baca ya.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini lihat dari pandangan dari bawah maksudnya saya. Bukan berarti Kristus tadinya bukan Tuhan terus dibikin jadi Tuhan, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa orang-orang yang tadinya tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan, Kristus itu Tuhan dari kapan-kapan gitu ya, dia itu divine. Tapi waktu di sini pakai istilah menjadi Tuhan, menjadi Kristus ya. Dari pandangan orang-orang yang nggak mengenal, pandangan orang yang tadinya nggak mengenal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Sekarang mereka tahu bahwa Yesus itulah Kristus ya. Dibuat menjadi Tuhan di dalam pengertian di dalam pandangan mata mereka maksudnya. Tadinya kan Yesus dianggap sebagai penyesat kan saya. Di dalam mata mereka ini Yesus kan penyesat. Orang yang bikin kekacauan di dalam Israel. Tapi terus kemudian dikatakan ternyata dia adalah Tuhan. Ternyata dia adalah Kristus yaitu yang diurapi itu. Lalu kemudian sudah melihat di dalam ayat ke-37 respons ya. Hati mereka itu terharu. Lalu kalimat ini saya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ya, ada respons yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu ya. Kita mesti minta pertolongan Tuhan supaya waktu kita ini ya saya berkata-kata kepada sesama kita itu bisa punya kuasa yang dari Tuhan untuk ya mereka punya keinginan untuk melakukan sesuatu gitu saya. Ada sesuatu yang harus diperbuat setelah mendengar. Jadi bukan cuma mendengar terus habis itu simpan terus menjadi satu kenangan, tapi menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu ya. Karena firman menjadi daging ya. Ini tindakan inkarnasi itu satu kegiatan yang dinamis ya. Dynamic action gitu. Bukan cuma firman di dalam dunia ide, bukan, tapi firmannya menjadi daging ya. Berarti ada movement di situ dan termasuk juga moving, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu kemudian Petrus menjawab, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara lihat di sini urutannya ya. Yaitu apa saudara? Pertama, bertobat, lalu terus kemudian tanda pertobatan yaitu apa saudara? Memberi diri dibaptis ya. Di dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Terus setelah itu baru bicara apa? Pengampunan dosa ya. Saudara perhatikan saya ya. Bertobat, tanda pertobatan, pengampunan dosa. Setelah itu pengampunan dosa, maka apa? Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya tulis saja saya ini kalimat ini ya, urutan ini ya. Ini mungkin bagiannya agak jarang dibahas. Jadi yang pertama apa saudara? Pertobatan ya. Pertobatan, lalu terus kemudian apa? Memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis, lalu apa? Apa? Pengampunan dosa. Lalu? Ya. Menerima karunia Roh Kudus. Kisah para Rasul ya. Kita di dalam teologi reform saya, kalau saudara salah resepsi ya bisa ini loh saya Pak. Bisa bahaya gitu. Kita kan menekankan ini ya, maksudnya ketidakmampuan manusia di dalam meresponi firman Tuhan karena manusia berdosa itu mati rohani gitu kan saya teologi reform kan ya. Jadi unless terjadi spiritual regeneration, unless Roh Kudus bekerja terlebih dahulu gitu ya, maka manusia itu nggak mungkin ada respons kepada Tuhan. Saudara, apa konsepnya ini familiar nggak ya di dalam teologi reform, betul kan ya? Betul saya, memang orang itu bahkan bisa bertobat pun itu juga karunia Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak menggerakkan seseorang nggak bisa bertobat, itu betul. Kita nggak menyangkal itu. Tapi saudara perhatikan ya, waktu Lukas mencatat bagian ini urutan ini ya. Kenapa dia taruh menerima Roh Kudus itu di dalam bagian yang terakhir? Bagian yang pertamanya itu adalah bagian tanggung jawab kita gitu. Dia bicara pertobatan terlebih dahulu ya, bahkan baptis setelah itu baru pengampunan dosa gitu. Tapi kita seringkali balik ya dosamu diampuni, terus dengan naif kita berharap orang itu hidupnya setelah itu bertobat. Ternyata mereka nggak bertobat ya, mereka anggap murah anugerah Tuhan gitu. Ini problem besar saya di dalam kekristenan.
mungkin yang paling problematis di dalam semua kekristenan yaitu Protestantisme. Dan di dalam Protestantisme yang paling bermasalah mungkin adalah Reform Circle. Sekali lagi ya, yang paling bermasalah mengerti anugerah mungkin adalah orang-orang Reform. Yaitu orang-orang yang sangat menjunjung tinggi anugerah. Yang paling bermasalah mengerti anugerah Tuhan. Kenapa saya? Karena nggak pernah ada cerita pertobatan yang sejati ya. Tidak ada langsung pembicaraan pengampunan dosa ya, Roh Kudus yang melahirbarukan dan sebagainya. Mistakenly saya itu apa? Saya baca ini saya bukunya Lloyd Jones ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya. Tapi dia membedakan pertobatan yang sejati ya dengan semacam konsep apa ini saya? Remorse ya kalau nggak salah ya. Apa itu? Penyesalan ya. Yang nggak tentu berarti pertobatan sejati. Kalau sudah baca dalam Alkitab, Yudas itu menyesal nggak saya setelah dia mengkhianati Yesus? Menyesal kan ya? Menyesal tapi nggak ada pertobatan kan? Alkitab nggak pernah bicara pertobatannya Yudas, nggak pernah. Tapi dia menyesal. Alkitab bilang dia menyesal. Dia saking menyesalnya sampai dia gantung diri. Gitu. Ya, jadi ada semacam remorse ya, atau istilah remorse ya, penyesalan. Tapi yang nggak membawa kepada pertobatan, nyesel gitu ya. Misalnya orang ngebut terus habis itu kecelakaan tangannya putus ya. Siapa yang nggak nyesel saya? Siapa yang bersyukur loh? Apa ternyata bisa putus ya tangan gitu ya? Ya orang gila kan saya. Pasti semuanya nyesel gitu ya. Waktu seorang berdosa terus ketahuan dosanya terbongkar, ya semua orang nyesel lah saya. Siapa yang nggak nyesel gitu? Yang nggak nyesel keterlaluan. Tapi di dalam penyesalan, apakah itu pasti berarti pertobatan? Gak tentu pertobatan gitu. Makanya saya di dalam Alkitab waktu kita ini ya bicara tentang berita Pentakosta ya. Petrus memberitakan tentang pertobatan ya. Ada tanda pertobatan. Ini semua anugerah saya. Jangan kita boasting seperti kayak ini adalah kehebatan kita gitu. Ini semua anugerah. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Pertobatan, memberi diri dibaptis, lalu baru orang itu ada pengampunan dosa. Waktu pengampunan dosa diberikan, dia betul-betul mengerti saya apa artinya pengampunan dosa karena dia betul-betul bertobat itu. Cuma orang yang bertobat yang diampuni dosanya. Yang nggak bertobat nggak diampuni dosanya. Sekali lagi saya, cuma orang yang bertobat yang diampuni dosanya. Yang nggak bertobat nggak diampuni dosanya. Kalau menurut urutan ini. Nah baru setelah itu kita bicara tentang penerimaan karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan. Memang ini tadi kita mulai dari common prophethood of all believers, pencurahan Roh Kudus ya. Itu Petrus mulai dengan seperti kayak hasil akhirnya dulu. Tapi kalau saudara lihat ini nih, urutannya ini waktu dicurahkan Roh Kudus diberikan ya, itu setelah orang itu bertobat sejati. Kita di dalam reform teologi mau kembali menekankan ini saya, pertobatan yang sejati dan buah pertobatan, tanda pertobatan. Kalau kita nggak bicara ini saya, nggak ada bicara tentang Roh Kudus, pengampunan dosa itu semuanya nggak relevan. Karena nggak pernah ada langkah pertama dan langkah kedua ya. Memberi dibaptis saya di sini maksudnya simpulkan dalam kemudian tanda pertobatannya, ada tandanya gitu. The true marks of true repentance di dalam hal ini ya. Baru kita bicara tentang orang yang kehidupannya itu dipenuhi Roh Kudus ya. Karena ada pertobatan yang sejati. Khususnya ini ya Lukas kalau sudah melihat itu sangat ini ya menekankan tanggung jawab manusia gitu yang menjadi responsibilitas kita tanpa menyangkali anugerah Tuhan tentu saja. Tapi manusia itu adalah manusia yang perlu punya tanggung jawab di hadapan Tuhan dan karena itu dia harus berespons. Dan di sini kalau kita baca dalam cerita Pentakosta ya, mereka indeed berespons. Apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Mereka berespons terhadap firman ya, betul-betul mau melakukan sesuatu ya. Ada resolusi di sini saya. Dan bukan cuma New Year tanggal 1 resolusinya gitu. Tapi resolusi yang terus-menerus. Setiap kali mendengar firman itu ada resolusi. Tahu apa yang mesti dikerjakan. Baru saya kalau kita bicara kekristenan yang seperti ini ya, meskipun jumlahnya kecil, tapi bisa membawa dampak kepada society. Tapi kekristenan yang menjengkelkan itu kekristenan yang selalu dengar firman Tuhan ya. Tapi nggak pernah ada pertanyaan apa yang harus kami perbuat. Nggak ada. Yang ada adalah khotbahnya bagus ya, insightful, sangat membuka wawasan gitu ya. Kayak orang-orang di Athena, kerjaannya cuma dengerin hal-hal yang baru gitu ya. Wah ini wawasan baru nggak pernah denger itu. Memenuhi orang-orang yang kuriositas.
Tapi sebenarnya nggak pernah mengubah kehidupan manusia. Nggak pernah ada respons apa yang harus kami perbuat. Itu nggak pernah muncul di dalam pendengar ya. Tapi lihat sebagai satu kalimat-kalimat yang very refreshing, yang memotivasi, yang apa itu, yang bikin orang jadi impress dan sebagainya. Tapi nggak pernah menggerakkan orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu ya. Itu gagal. Mungkin yang gagal hamba Tuhan ya. Mungkin yang gagal saya. Bisa juga yang gagal adalah pendengarnya. Atau dua-dua. Khotbahnya gagal, pendengarnya pun juga gagal. Tapi kalau kita mengerti berita Pentakosta, ya, ini sermon yang menggerakkan 3.000 orang untuk percaya. Bukan jumlahnya, ya, bukan jumlahnya. Tapi dalam pengertian kepenuhan Roh Kudus yang sedang bekerja pada saat itu, kita ada pengharapan, di dalam gaya hidup seperti jemaat mula-mula, ya. Meskipun jumlah sedikit, meskipun minoritas, ya, tapi bisa memberikan dampak kepada dunia, kepada society di sekitar kita.